Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang mulia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa masih memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih bisa menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, yang mudah-mudahan ini semua menjadikan bekal untuk kita mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ajaran-ajarannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan di hari kiamat kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat khusus bagi diri khatib, umumnya bagi jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan juga takwa kita kepada Allah, agar kita menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 88 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari tidak akan memberikan manfaat dan juga tidak akan bermanfaat harta dan juga keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya sebanyak apapun harta yang dimiliki, sehebat apapun anak yang dimiliki, pada satu saat itu tidak akan bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Namun ketika hati yang selamat, harta dan juga anak itu akan memberikan manfaat baginya pada satu hari yang disebut dengan hari kiamat. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang hati yang selamat. Ada yang mengatakan hati yang selamat itu adalah hati yang bersih dari perbuatan musyrik dan juga perbuatan munafik. Ada yang mengatakan hati yang selamat itu adalah hati yang senantiasa menjauhi dari berbagai macam dosa dan juga kemaksiatan. Oleh karena itu, perlunya kita menjaga hati kita agar selamat, supaya ketika hati kita sudah selamat, maka amal kebaikan yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun harta yang kita miliki, anak yang kita miliki akan memberikan manfaat kebaikan kepada kita. Agar mendapatkan hati yang selamat, yang pertama kita harus mengamalkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang halal dan juga mana yang haram. Kita mengenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kita mengetahui bagaimana caranya kita menjadi manusia yang baik. Itu semuanya di dalam Al-Quran disebutkan. Al-Quran merupakan kalam Allah, ucapan Allah, surat cinta dari Allah, yang andaikan manusia selalu membacanya, yang andaikan manusia selalu mendekatinya kepada
Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ini secara hakikat dia telah mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, sampai saat ini, bahkan menurut penelitian Institut Ilmu Al-Quran, Muslim yang ada di Indonesia itu jangankan memahami dan juga mengerti Al-Quran, membacanya saja banyak yang belum mampu. Menurut mereka, kurang lebih 72,2% Muslim yang ada di Indonesia belum mampu membaca Al-Quran. Ini tandanya, kalau belum mampu membaca Al-Quran, sama dengan dia akan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa 29 huruf hijaiyah yang terdapat dalam Al-Quran itu merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang rajin membaca Al-Quran, sama dengan dia mengenal kepada Allah dengan nama-namanya. Tapi sebaliknya, ketika orang tidak mampu membaca Al-Quran, bahkan sama sekali tidak mengenal Al-Quran, maka secara hakikat dia pun tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan manusia jauh daripada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kehidupan yang sempit. Allah akan berikan hati yang sempit, kehidupan yang tidak barokah, harta, anak, keluarga, jabatan. Andaikan berpaling daripada Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan hidup di alam dunia. Begitupun dia akan mendapatkan kesulitan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami pun akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan, tua jangan jadi alasan, sibuk jangan jadi alasan, masih muda jangan jadi alasan. Alasan-alasan yang bisa menghalangi untuk kita semangat belajar Al-Quran kita singkirkan. Akan tetapi kita ganti dengan kesemangatan. Terlebih Al-Quran itu merupakan mukjizat, kalamullah yang istimewa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya, walaupun orang sudah tua, walaupun sebodoh apapun, tapi ketika dia mau berusaha untuk mampu membaca Al-Quran, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keajaiban kepadanya, mampu membaca Al-Quran dan juga mengerti akan ketentuan-ketentuan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, agar kita menjadi dan mempunyai hati yang selamat, senantiasa kita menjaga
ibadah salat kita dengan tekun dan juga tertib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah ke kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kewajiban agar mental Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kuat dengan diberikannya kewajiban salat 5 waktu. Sehingga ketika bisa menjalankan salat 5 waktu, segala dosa yang akan kita lakukan kita bisa menghindarinya. Terlebih orang yang rajin salat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan kemunkaran. Mungkin ada orang berpandangan dia masih rajin sholat, akan tetapi maksiat pun rajin. Maka yang disalahkan bukan sholatnya, melainkan bagaimana cara melaksanakan sholatnya. Apakah bajunya sudah bersih? Apakah bajunya sudah suci? Apakah harta yang dipakainya murni? Apakah hatinya juga sudah benar-benar niat beribadah kepada Allah, termasuk secara syariat, rukun dan juga syaratnya apakah sudah terpenuhi? Andaikan zahir dan juga batin tentang salat sudah dipenuhi, mustahil Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya, sehingga manusia pun akan terbebas dari perbuatan keji dan juga kemunkaratan dengan menjalankan ibadah salat 5 waktu. Maka kalau hati kita ingin selamat, hendaklah kita mengerjakan ibadah salat kita dengan cara yang baik. Kemudian agar kita mendapatkan hati yang selamat, yang ketiga, dengan cara menyisihkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat rezeki sekecil apapun, sisihkan untuk beramal kebaikan. Apakah itu beramal ke majelis taklim, beramal ke masjid, beramal ke mushola, termasuk memberikan sedekah kepada orang yang kurang beruntung. Sebab secara hakikat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pun milik Allah Subhanahu wa taala. Itu pun titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pergunakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Zat yang menitipkan kepada kita. Sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Kurban. Maka persiapkan harta kita yang terbaik untuk berkurban. Karena pada hari kurban tidak ada sedekah yang paling utama kecuali berkurban. Begitupun tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengalirkan darah, yaitu berkurban. Jangan sampai ketika kita mendapatkan rezeki lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan
benda-benda dunia, kendaraan dan juga yang lainnya, kita mampu memaksakan diri kita yang sifatnya sementara, akan tetapi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menyisakan harta kita di jalannya, tidak sedikit orang yang menyepelekannya, orang yang melupakannya. Padahal ingat, tidak akan habis harta yang disedekahkan. Maka supaya hati kita menjadi selamat, jangan lupa kita menyisakan sebagian rezeki kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya, sehingga kita semuanya diberikan hati yang selamat dan juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa fadihatihima, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.